Oke. Jadi ulangi ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu. Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah tuh tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah nggak minta rezeki kepada Allah? Banyak banget tanpa batas. Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita, karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak? Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur dia yang maha tahu? Jawabannya kalian luar biasa, gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu, suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar nggak? Nih kalau udah dibuka kayak gini, semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga nggak sadar-sadar. Nah lihat ayat berikutnya, lihat ya. Maka hendaklah mereka memenuhiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat ya, kita lihat, mohon maaf ya kalau kita melihat yang ada. Nah, bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi ya, aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang. Hanya ingin diundang. Hanya ingin disadari kehadirannya. Hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya, apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini supaya kalian sadar.
Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah? Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya, karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qarib. Aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya, kesadaran para nabi, para rasul. Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Permohonannya apa? Cuman satu. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh senang kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak atur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus-menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur.